Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu, Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu, Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Shalom pendengar setia, selamat datang di program Membangun Jembatan Building Bridge bersama Pendeta Dr. Yohanes Radianto Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia dan Direktur Zona Asia Tenggara Maritim Every Home for Christ International. Senang bisa berjumpa. Mari kita bangun jembatan kasih Kristus bagi setiap rumah, setiap hati, setiap bangsa. Selamat mendengarkan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Di saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar roh-Mu ada di setiap hati kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu kisah yang sangat singkat, tetapi saya yakin akan memiliki daya goncang rohani yang luar biasa, yaitu kisah janda miskin yang memberi 2 peser di bait Allah. Tantangan saya adalah supaya saudara menjadi miliarder bagi Tuhan. Saudara, di akhir tahun ini pertanyaan saya adalah, apa yang akan saudara persembahkan kepada Tuhan? Kita harus bersiap-siap untuk memasuki tahun yang baru, sehingga kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Saya percaya bahwa yang mendengar program ini, kita akan diberkati Tuhan melalui apa yang ingin saya sampaikan. Dan saya percaya bahwa di akhir tahun ini saudara akan merasakan bahwa campur tangan Tuhan semakin nyata setelah saudara merefleksikan kisah-kisah Natal sepanjang bulan. Kita sudah mengalami pertobatan dan pemulihan, maka kita mendevosikan diri kita kepada ketuhanan Yesus Kristus, keilahian Yesus Kristus, kepada penggembalaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak membiarkan kamu. Dan kita percaya Tuhan adalah gembala. Kalau Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan berkekurangan. Saudaraku ini kasih Tuhan, dalam kisah seorang janda miskin memberi 2 peser di bait Allah, di sana dikisahkan bagaimana Yesus dekat peti persembahan, dia sedang duduk, dan kemudian dia dengan sengaja memperhatikan orang-orang yang memberi. Dikisahkan bahwa memang banyak orang kaya yang memberi persembahan yang besar-besar, haleluya. Tetapi kemudian yang menarik juga ada seorang janda miskin, dan ia memasukkan 2 peser, jumlah terkecil mata uang saat itu.
Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus yang memperhatikan orang banyak yang telah memberikan persembahan itu. Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 3-4, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Wow, luar biasa pujian Yesus ya. Dan ketika Yesus berkata sesungguhnya, itu artinya truth, kebenaran yang tidak bisa diganggu. Itu adalah kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang menyebabkannya? Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Saudara, jika ini adalah momen penilaian manusia, siapa yang menang? Tentu saja orang yang kaya. Tetapi ini adalah penilaian Yesus, dan Yesus memberikan penghargaan tertinggi kepada janda miskin. Mengapa? Karena ukuran Tuhan bukan jumlah uang, tetapi kualitas hati. Saudara, banyak orang yang memberi persembahan ya, dan orang-orang Kristen rata-rata di seluruh dunia memberi 2,5% dari penghasilannya untuk pekerjaan Tuhan atau pekerjaan amal atau pekerjaan rohani. 2,5%, belum 10% rata-rata. Ya, jadi saudara, saya kadang-kadang merasa sangat sedih ketika ada perdebatan ya mengenai masalah memberi persembahan ini ya. Saudara, karena kalau dalam kekristenan itu kita masuk era grace period ya. Artinya persembahan kita itu yang paling penting dari hati yang murah hati yang baik, hati yang murni, hati yang tulus. Bukan berapa persen, tetapi apakah pemberian itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Put God first, beri yang terbaik untuk Tuhan. Apakah itu yang paling penting? Karena kita sudah menerima yang terbaik, karena kita sudah menerima semuanya. Yesus memberikan semuanya. Keselamatan diberikan kepada kita secara utuh. Karena itu berilah kepada Tuhan 100% hidup saudara. Persembahkanlah hidup kita. Bukan hanya uang kita, hidup secara utuh. Artinya bahwa persembahan itu lebih daripada yang saudara pikirkan. Itu adalah menyangkut seluruh hidupmu. Saudara, siapa janda miskin itu? Dalam kisah ini saudara, dia bukan tokoh penting tentunya. Dia bukan pemimpin sinagog. Dia bukan pengusaha yang berhasil. Ia hidup di batas kemiskinan. Dalam tradisi Israel, janda adalah kelompok yang paling rentan. Sering tak memiliki penghasilan, tanpa perlindungan sosial. Namun ia datang ke bait Allah bukan untuk meminta. Perhatikan baik-baik, bukan untuk meminta. Mentalnya itu bukan mental meminta, tapi mentalitas memberi. Mentalitas kerajaan Allah, memberi yang terbaik. Mentalitas unggul, itulah yang dimiliki oleh si janda miskin ini. Ia memberi bukan yang tersisa, tetapi seluruh nafkahnya. Dalam New International Version dikatakan, she out of her poverty put in all she had to live on. Ia memberi, artinya apa? Semuanya ya. Dengan apa? Pengorbanan. Memberi dengan kesungguhan, memberi dengan iman, memberi dengan kasih. Saudara, ini bagi dunia tidak masuk akal, ini tindakan tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan itu adalah persembahan yang terbesar. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati seorang yang sedang memberi persembahan, bukan berapa besar jumlahnya. Saudara, apa makna menjadi miliarder bagi Tuhan? Menjadi miliarder bagi Tuhan bukan berarti memiliki uang miliaran, tapi memiliki hati yang bernilai miliaran di hadapan Tuhan. Di dunia kekayaan diukur dengan jumlah aset. Di surga kekayaan diukur dengan ketaatan, dengan kasih.
pengorbanan dan iman. Yesus tidak berkata, berapakah yang kau beri, tetapi berapa yang masih kau pertahankan untuk dirimu. Orang kaya memberi tanpa merasa, janda miskin memberi sampai terasa. Saudara, saya menantang saudara, bukan untuk menjadi miskin, bukan. Bersyukur dengan semua yang kita miliki. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan menaruh kepercayaan kepada kita supaya kita mempergunakan semua yang ada pada kita untuk mempermuliakan Tuhan. Memanage, menata layani, mengelola supaya bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan, supaya bisa berlipat ganda. Dan saudara tahu itu, prinsip berkorban itu sangat penting. Memberi dalam perjanjian baru bukan kewajiban yang pertama-tama, tetapi relasi. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi bukan tekanan, bukan pajak rohani, bukan barter berkat transaksional, bukan. Memberi adalah ekspresi, ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Yesus tidak memuji jumlah, Yesus memuji kerelaan. Memberi dengan rela, memberi dengan korban. Dunia berkata, berilah ketika engkau mampu. Yesus berkata, berilah dengan iman. Banyak orang kaya di bait Allah memberi dari kelimpahan, itu baik. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Memberi yang sejati selalu mengandung unsur pengorbanan. Yesus menyerahkan hidupnya, mengorbankan diri sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Pertanyaan saya, apakah persembahan kita berkenan menyenangkan hati Allah? Bukan tergantung berapa besarnya, tapi apakah saudara rela memberikannya kepada Tuhan sebagai sesuatu yang dibawa maju ke depan di hadapan Tuhan. Memberi kepada Tuhan itu yang pertama-tama. Beri kepada Tuhan. Saudara pun kasih Tuhan, memberi yang sejati selalu mengandung unsur pengorbanan. Ada yang dilepaskan, ada kenyamanan yang ditinggalkan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, giving is not measured by what we give away, but by what we give. We keep. Apa artinya saudara? Pemberian itu tidak diukur oleh apa yang kita berikan, tapi oleh apa yang masih tersisa yang kita simpan. Artinya saudara, Tuhan mau sampai kita percaya secara total, bahkan mempercayakan apa yang kita simpan kepada Dia. Itulah pemberian dengan berkorban. Kita bersyukur dengan ilmu ekonomi yang maju, kita diajari untuk bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya, menyimpan sebanyak-banyaknya untuk jaminan-jaminan di hari tua. Tetapi firman Allah juga mengatakan supaya kita belajar memberi yang terbaik. Haleluya. Memberi adalah tindakan percaya. Matius pasal 6 ayat 33. Saya ingat ya, sekolah minggu pertama kali saya menghafal ayat ini saudara ya. Dan diajari dengan sebuah lagu, menjadi sebuah lagu, yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini menjadilah nyanyian ketika saya masih anak-anak, dan setelah saya renungkan ketika saya dewasa. Benar, kalau kita mencari kerajaan Allah, kita tidak khawatir untuk apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tuhan menyediakan, Tuhan menambahkan, Tuhan melipat gandakan. Saudara pun kasih Tuhan, janda percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada uangnya. Pemeliharaan Tuhan lebih pasti daripada tabungannya. Artinya dia percaya kalau dia mengutamakan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan terjadi, mukjizat akan terjadi. Dia tidak akan matikan memberi yang terbaik, bahkan dia akan menerima pemeliharaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah prinsipnya ketika kita mengutamakan Tuhan. Beri yang pertama-tama kepada Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan, put God first, cari dahulu kerajaan Allah. Seek God first, seek God and His kingdom, dan kebenarannya. Saudaraku ini kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan namanya Randy Alcorn, dalam Treasure Principle, dia mengajarkan beberapa prinsip yang saya tadi sudah bagikan. Yang pertama, ingatlah Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala hal, dan kita adalah pengelola, kita adalah manajer, kita adalah steward, artinya abdi-abdi yang dipercaya untuk mengelola harta yang Tuhan percayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta terbesar bukan di bumi tetapi di surga. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, engkau mendapatkan yang lebih baik, yang terbaik, yang lebih unggul. Yang terunggul yaitu harta yang tersimpan di surga, bukan harta yang di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa membawa kekayaan saat kita mati, tetapi kita dapat mengirimkannya terlebih dahulu melalui pemberian kita. Artinya, persembahan-persembahan kita itu akan menjadi sebuah perbuatan yang baik. Dan perbuatan baik yang kita lakukan ini bukan sekedar amal, tetapi perbuatan baik yang memang seharusnya semestinya bagi orang-orang percaya. Dan ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, maka saudara, Yesus melihat bahwa apa yang kita lakukan sungguh-sungguh bernilai kekal. Haleluya. Saudara, pertanyaannya saudara, mengapa banyak orang sulit memberi? Mungkin saudara juga perlu introspeksi, apakah saudara ini termasuk kelompok orang yang pelit, pedit, sulit memberi, atau kelompok orang yang murah hati. Pengkhotbah pasal 5 mengingatkan saudara, ini adalah khotbah daripada Salomo, seorang raja yang paling kaya, tapi dia bertobat di usia menjelang kematiannya. Dia ingat akan Tuhan. Dia mengingatkan juga kita yang masih hidup, semakin banyak harta, semakin banyak keinginan. Semakin banyak harta, semakin banyak kekhawatiran. Semakin banyak harta, semakin banyak yang harus ditinggalkan. Harta benda tidak pernah memuaskan, hanya Tuhan yang memuaskan. Materialisme bukan soal memiliki banyak uang, tetapi ketika uang memiliki kita. Saudara, banyak orang yang hari ini dikuasai hidupnya oleh dunia, oleh uang, menjadi terobsesi dengan material sampai lupa Tuhan, dan uang menjadi berhala, menjadi ilah. Dan orang yang seperti tidak layak menjadi pengikut Kristus. Dan saya berdoa, yang mendengarkan program ini mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Utamakan Tuhan, jangan ada ilah lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, hamba Tuhan Alcorn berkata, satu-satunya obat materialisme adalah memberi. Karena ketika kita memberi, kita mematahkan kuasa Mammon. Saudara, mari kita mulai belajar untuk memberi dengan motivasi yang murni. Jangan memberi untuk dilihat, untuk dipuji, untuk difoto, untuk diumumkan. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi motif. Bagi Tuhan, persembahan yang paling indah adalah persembahan yang tidak dipamerkan. Dan kita juga belajar memberi dengan berserah. Filipi 4:19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Beri, karena kita percaya bahwa Allah memelihara hidup kita. Seorang hamba Tuhan besar, John Wesley, pernah berkata, kaya itu bukan masalah, tetapi hidup untuk kekayaan. Nah, itulah masalahnya. Kekristenan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengelola yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita memberi
bukan untuk mendapatkan. Lukas 6 ayat 38 bukan janji investasi duniawi. Ini bukan formula kalau sudah memberi 1 juta, saudara akan menerima kembalian 10 juta. Memberi bukan transaksi, tapi memberi adalah transformasi. Saudara kasih Tuhan, tetapi ingat janji Tuhan, benar janji Tuhan. Kalau kita memberi dengan motif yang benar, yang murni, maka damai sejahtera akan mengalir, sukacita akan mengalir, kepuasan batin, hati yang merdeka, hidup yang bermakna. Itulah yang disebut dengan kekayaan yang sejati. Saudara kasih Tuhan, mari kita jaga hati kita. Yesus berkata, orang terkaya adalah yang paling diberkati Tuhan. Tetapi ia memuji janda miskin yang tidak disebutkan namanya. Saya ulangi lagi, supaya saudara tidak keliru. Yesus tidak pernah berkata, orang terkaya adalah yang paling diberkati Tuhan. Tetapi ia memuji janda miskin yang tidak disebutkan namanya. Di bumi ia anonim, tetapi di surga ia terkenal. Di dunia orang kaya menguasai berita. Di Alkitab janda miskin menguasai perhatian Yesus. Hari ini Tuhan tidak bertanya berapa tabunganmu, berapa gajimu, berapa persembahanmu. Tetapi Tuhan bertanya, apakah engkau memberi dengan kasih? Apakah engkau memberi dengan iman? Apakah engkau memberi dengan kerelaan? Apakah engkau memberi dengan penyembahan? Tuhan tidak mencari jumlah, Tuhan mencari hati. Dan siapapun kaya atau miskin bisa menjadi miliarder bagi Tuhan jika memberi dengan pengorbanan, kasih, dan iman. Saudara kasih Tuhan, memberi seperti menabur. Kita percaya kalau kita menabur dengan kasih, kita akan menuai dengan sukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dalam 5 tahun terakhir melalui pelayanan Evrium Indonesia, bersama dengan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, lebih daripada 2.000 jiwa telah menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus, memberi diri dibaptis, dan mereka bertumbuh dalam persekutuan gereja lokal. Bukti bahwa kasih yang dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebab itu saudara, saya mendorong kita di tahun yang baru, mari kita melangkah dengan penuh kasih, dengan iman yang teguh. Saudara, berdirilah teguh, jangan goyah. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Dan di dalam Tuhan tidak ada persembahan kita yang sia-sia. Di dalam Tuhan persembahan untuk misi yang saudara berikan tidak sia-sia. Saya percaya bahwa di tahun yang baru kita akan memiliki komitmen yang lebih dalam kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyongsong tahun baru 2026. Dan di sana kita akan tetap melangkah, memberitakan kabar baik, menyatakan kasih Tuhan, menyalurkan kasih Kristus bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Selamanya hadirannya memenuhi dan tak pernah tinggalkanmu, bersamamu di dalammu. Terima kasih para pendengar setia sudah mengikuti program Membangun Jembatan Building Bridge hari ini. Tetaplah menjadi pembawa damai, kasih, dan pengharapan Kristus dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa di program berikutnya. Untuk mendapat materi pelajaran Alkitab dan bimbingan lanjutan, dapat menghubungi kami di 022 8600 1244 atau di 0877 8801 0003. Sekali lagi 022 8600 1244 atau di WhatsApp kami 0877
atau saudara dapat mengunjungi website kami di everyhomeindonesia.com. Pendeta Yohanes Suprandono melakukan perjalanan misi di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Untuk mendukung pelayanannya, Anda dapat mengirimkan ke nomor rekening BCA 8090383363 atau BRI 01370100997567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita.